twist, twist with me. Twist, 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 twist with me. Now everybody freeze. 1, 2, 3, stomp. Stomp, 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 stomp with me. Stomp, 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 stomp with me. Stomp, 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 stomp with me. Now everybody freeze. 1, 2, 3, Jesus is alive and it makes me happy. Jesus is alive, let's celebrate. Jesus is alive and it makes me happy. Let's dance and give him praise. Now have a seat and freeze. Shalom adik-adik, selamat sore. Apa kabar kalian semua? Pastinya sehat-sehat semua ya. Kalian pasti sudah menunggu untuk beribadah bersama di sore hari ini ya. Nah, Miss harap kalian juga tetap terus mau mengikuti ibadah. Kita terus mengingat bahwa ibadah itu penting. Nah, sebelum kita memulai ibadah dan sebelum Miss menyampaikan firman Tuhan untuk sore hari ini, Miss mau mengajak kalian untuk menyiapkan hati supaya kita bisa fokus untuk beribadah. Yuk adik-adik, mari kita tundukkan kepala, kita pejamkan mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini, Tuhan kami boleh beribadah kembali Tuhan. Tuhan, biar setiap pertemuan ibadah kami, Tuhan, kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami boleh mengerti setiap isi firman-Mu, Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk setiap kami, Tuhan, boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan, kami percaya, Tuhan, walaupun kami masih dini, masih kecil, Tuhan, tapi kami percaya, Tuhan, bahwa hikmat Tuhan turun atas setiap kami juga, supaya kami juga, Tuhan, bisa menjadi anak-anak yang terang, Tuhan. Terima kasih, Bapa, terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, ada yang tahu sore hari ini Miss mau membawakan tentang firman tentang apa? Nah, tema kita sore hari ini adalah jangan memberontak. Adik-adik tahu nggak artinya memberontak itu seperti apa? Nah, contoh aja ya, Miss ya. Ketika ada orang lain datang, kalian bertemu nih, nggak sengaja di jalan dengan orang yang kalian nggak kenal. Terus tiba-tiba orang yang nggak kalian kenal itu pegang tangan kalian. Wah, ketika pegang tangan kalian pasti kaget kan? Ini kenapa? Kenapa tangan saya dipegang? Nah, otomatis kalian akan memberontak. Kalian akan berusaha untuk melepaskan tangannya orang lain itu di tangan kalian. Benar kan? Nah, tapi kadang-kadang kalau misalnya seandainya kalau itu terjadi dalam keadaan, dalam kehidupan rohani kalian. Ketika Tuhan berbicara dalam kehidupan kalian, mungkin melalui orang tua, mungkin melalui ibadah, setiap firman yang dibagikan, kalian tidak mau menerima, itu sama saja seperti memberontak. Nah, Miss akan coba membuat kalian memahami, kita akan bahas tentang Nabi Musa. Nah, kalian sering kan mendengar bahwa cerita tentang Nabi Musa. Ketika Nabi Musa disampaikan oleh Tuhan bahwa harus membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kalian pasti bertanya-tanya juga kan, kenapa Tuhan mengutus Nabi Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Nah, dan juga kenapa Nabi Musa juga gagal membawa bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir, masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, sebelum cerita itu, kita akan masuk cerita yang seperti Miss tadi katakan bahwa Tuhan memerintahkan Nabi Musa untuk membawa bangsa Israel keluar. Nah, ketika itu Tuhan melihat bahwa penderitaan bangsa Israel di tanah Mesir sungguh-sungguh membuat hati Tuhan itu sedih. Nah, adik-adik, kalian tahu kan bahwa Tuhan tuh nggak pernah jahat.
dalam kehidupannya kita. Mungkin ada doa yang belum dijawab oleh Tuhan, kalian tidak boleh langsung bilang Tuhan itu jahat ya. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita semua. Nah, sebelumnya itu, mari Miss mau mengajak kalian untuk membuka Bible kalian. Ayo, sudah siap? Nah, kita buka di Keluaran 3 ayat ke-7. Sudah? Oke, mari kita baca sama-sama ya. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Lanjut ke ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Nah, dari ayat ke-7 dan ke-8 kita bisa mengetahui bahwa Tuhan bersedih melihat bangsa Israel menderita, sehingga mengutus Nabi Musa untuk membawa bangsa Israel keluar. Tapi ketika Tuhan meminta Nabi Musa untuk menyampaikan kepada bangsa Israel, Nabi Musa memberontak. Mungkin ya tidak memberontak secara fisik, tapi dari sikap hatinya dia mengatakan bahwa saya ini tidak pandai berbicara Tuhan. Bisakah Tuhan mengutus orang lain saja? Dan ketika itu Tuhan marah. Tuhan lalu melihat ke sekeliling dan melihat Harun, orang Lewi itu. Lalu Tuhan meminta Musa untuk menyampaikan kepada Harun, untuk menyampaikan kepada bangsa Israel tentang apa maksud Tuhan yang Tuhan sampaikan tadi kepada Musa. Nah, ketika itu singkat cerita, akhirnya Harun yang menyampaikan kepada bangsa Israel dan menyampaikan kepada Firaun bahwa mereka harus keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Tapi ketika itu Tuhan membuat hati Firaun itu menjadi keras. Tuhan tidak langsung mengizinkan mereka itu untuk keluar dari tanah Mesir. Nah, ketika itu Tuhan mengirimkan 10 tulah. Kalian ingat 10 tulahnya apa saja? Nah, coba kita sebutkan sama-sama. Yang pertama adalah tulah air menjadi darah. Yang kedua, tulah katak. Yang ketiga, tulah nyamuk. Yang keempat, tulah lalat pikat. Yang kelima, tulah penyakit sampar pada ternak. Yang keenam, tulah bara. Yang ketujuh, tulah hujan es. Yang kedelapan, tulah belalang. Yang kesembilan, tulahnya gelap gulita. Yang terakhir adalah tulah anak sulung orang Mesir mati. Nah, dari ke-10 tulah ini, awalnya mereka mungkin tulah pertama, tulah kedua, tulah ketiga, mereka masih menganggap bahwa ini hanya sementara, ini hanya seperti ini, sampai akhirnya ke-10, sampai akhirnya mereka pun takut, orang Mesir ini takut, sampai akhirnya mereka menyampaikan bahwa lebih baik kalian keluar dari tanah Mesir ini dan pergi ke tanah yang Tuhan janjikan. Oke? Nah, coba dari singkat cerita yang Miss sampaikan hari ini, bagaimana cara Tuhan membawa bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, sampai akhirnya menuju tanah perjanjian. Menurut adik-adik, apakah perjalanan mereka lancar? Apakah bangsa Israel tidak memberontak? Apakah bangsa Israel tidak bersungut-sungut ketika dikeluarkan? Jawabannya, ya, mereka tetap bersungut-sungut. Mereka tetap komplain, mereka tetap bilang bahwa tanah Mesir itu jauh lebih baik daripada apa yang Tuhan mau bawa mereka. Adik-adik, mungkin dalam perjalanan hidup kalian,
di saat kalian masih sekarang masih belum mengerti apa tujuan Tuhan membuat kita ada sampai saat ini tuh mungkin kalian masih belum memahami. Nah, tapi Miss berharap dalam perjalanan hidup kalian dari kecil sampai kalian usia saat ini, ketika Tuhan membawa kalian tetap punya hati yang bahwa tetap mau berjalan sama-sama Tuhan. Melalui apa? Melalui orang tua kalian. Nah, orang tua kalianlah yang akan membawa kalian, membimbing kalian untuk supaya destiny kalian itu tercapai. Coba Miss mau tanya, apa dari hikmah, maksudnya dari cerita tentang Nabi Musa yang memberontak dari awalnya beliau sampai akhirnya bangsa Israel, dan sampai akhirnya kita tahu Musa tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Tuhan memperlihatkan ke Musa bahwa tanah perjanjian itu seperti ini, tapi engkau tidak akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, bagaimana rasanya ketika kalian, misalnya nih, kalian dijanjikan akan dapat nih mainan ini. Ketika itu, dalam proses orang tua kalian bilang ketika mau mendapat hadiah itu, kalian harus rajin belajar, kalian harus rajin beribadah, harus pokoknya yang positif yang orang tua kalian berikan, tetapi dalam perjalanan kalian tidak mengikuti apa yang orang tua kalian katakan. Sehingga kalian di tengah jalan atau mungkin hampir menuju janji yang orang tua kalian janjikan kepada kalian fail, kalian gagal. Dan akhirnya kalian hanya melihat mainan itu bukan secara fisik, tapi mungkin bisa melalui handphone aja. Oh, mainannya seperti ini. Coba kalau aku nurut apa kata orang tua, aku dapat mainan ini. Nah, coba kalian pikir, bagaimana rasanya ketika satu langkah lagi kalian bisa mendapatkan mainan yang kalian mau. Bagaimana rasanya ketika itu tidak dapat dan kalian pasti sedih dong. Nah, Miss mau mengajak kalian, yuk kita sama-sama untuk belajar. Kita sama-sama belajar untuk mengerti bahwa Tuhan itu tidak pernah jahat. Dan orang tua kalian juga tidak pernah jahat untuk membawa kita ini untuk menjadi lebih baik. Oke? Nah, sampai di sini firman Tuhan yang Miss sampaikan untuk sore hari ini. Semoga firman yang disampaikan bisa kalian cerna, bisa kalian pahami. Minta hikmat dari Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan supaya saya bukan menjadi anak yang pemberontak. Oke adik-adik. Nah, sekarang kita mau ke ayat hafalan. Oke. Ayat hafalan kita di minggu ini ada di 1 Samuel 15 ayat ke-22b. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Kita ulangi lagi ya. 1 Samuel 15 ayat ke-22b. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Nah, adik-adik, firman singkat sore hari ini, Miss harap kita semua bisa lebih memahami, kita semua lebih mencerna ya. Kita bisa minta Tuhan tambahkan hikmat supaya kita bisa memahami semuanya. Terima kasih. Yuk, sekarang kita mau berdoa. Kita mau mengucap syukur karena ibadah kita sore hari ini sudah selesai. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini, untuk ibadah kami. Engkau yang telah tuntun setiap kami Tuhan. Engkau yang telah bawa kami Tuhan untuk mengerti setiap isi firman-Mu. Tuhan, ajar kami untuk lebih mengerti lagi tentang firman-Mu melalui Engkau secara pribadi Tuhan. Tuhan, supaya kami punya passion, punya hati untuk terus berdoa, untuk terus mau rajin membaca Alkitab, dan juga mendengarkan setiap pertemuan-pertemuan ibadah Tuhan. Tuhan, kami berdoa, Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati setiap orang tua kami, Engkau yang memberkati gereja kami, Engkau yang memberkati orang-orang sekitar kami juga Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kristus nyata di antara kami.
Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia, Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, Tuhan yang tuntun, Tuhan yang bawa bangsa ini, Tuhan, seperti Tuhan membawa Nabi Musa untuk bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan bangsa Indonesia mengalami kemerdekaan, Tuhan, seperti yang Tuhan yang inginkan ke dalam kehidupan bangsa kami. Tuhan yang pegang setiap pemerintahan, Tuhan yang pegang setiap apapun dari departemennya, Tuhan, semua dari bawah sampai ke atas juga, Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bukan suatu kebetulan, Tuhan yang taruh, Tuhan, hatimu di bangsa kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ibadah sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa di minggu depan. Matius 5 ayat 16a. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Poin for fun. Bagaimana cara untuk mendapatkan poin? 2 poin untuk komen di YouTube. Jadi tulis nama kalian di kolom komentar dan bukan di live chat ya. 2 poin untuk video ayat hafalan. Kirimkan video ayat hafalan kalian ke WA gereja di 085795x708. 4 poin untuk video yang terpilih. Video yang kalian kirim akan dipilih untuk menjadi pemenang loh di setiap minggunya. 1 poin untuk join di iCare. Setiap kehadiran kalian di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi loh. 1 poin untuk menghafal ayat di iCare. Bagi kalian yang bisa menghafal ayat di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi. 5 poin untuk undang teman di ibadah. Kalian bisa mengajak teman atau saudara untuk join bersama selama 3 minggu berturut-turut, maka akan mendapatkan 5 poin. Ayo segera kumpulkan poin kalian sebanyak-banyaknya untuk ditukar hadiah. Dan jangan lupa untuk undang teman atau saudara kalian ya. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Thank you.